Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo, anak-anakku kelas 6 yang Pak Tris sayangi. Jumpa lagi bersama Pak Tris di sini. Semoga kita semuanya selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik, anak-anakku kelas 6, hari ini Pak Tris akan melanjutkan materi tentang membuat penghitungan ya, atau melakukan penghitungan dengan menggunakan fungsi dalam Microsoft Excel. Untuk kali ini Patris akan menggunakan function atau fungsi argumen pada Microsoft Excel. Ya. Namun sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai? Baik. Akan Patris mulai untuk penjelasan menggunakan function argumen pada Microsoft Excel. Ya, diperhatikan betul. Bagi yang sudah memiliki buku, silahkan bukunya dibuka pada halaman 9 ya. Silahkan dibuka halaman 9. Kita akan mengerjakan latihan itu ya. Nah, seperti tampak pada gambar pada layar, perhatikan. Buatlah tabel seperti di bawah ini. Di sini ada nomor ya, judul kolomnya nomor, mata pelajaran, ulangan, keterangan. Nah, kemudian ini nomornya 1 sampai 7, mata pelajarannya Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, SPDP, PJOK dan IPA. Nilainya 80, 85, 78, 74, 80, 74, 80. Keterangannya lulus, lulus, lulus dan seterusnya ya. Ini yang kita nantinya akan bantu jelaskan adalah bagian kolom keterangan. Jadi bagaimanakah caranya mengisikan keterangan lulus dan tidak lulus ya. Jadi pada ingatkan bahwa pada Microsoft Excel ini ya, ketika kalian akan menuliskan keterangan ya, itu bisa menggunakan rumus. Jadi tidak perlu ditulis secara manual ya. Jadi lulus, diketik lulus itu tidak ya. Nah, oleh karena itu ada caranya bagaimanakah itu. Nah, sama dengan halnya nanti ketika ujian misalkan ya, ujian praktek tentunya ya. Jadi ketika diminta untuk menggunakan rumus, tapi kalian menuliskan secara manual, nanti akan ketahuan ya, akan ketahuan pada bagian keterangan ini. Jika menampilkan teks berupa tulisan lulus, maka akan pasti itu sudah salah. Artinya itu tidak menggunakan rumus ya. Nah, yang dimaksud, yang diminta adalah harus menggunakan rumus. Nah, caranya bagaimana? Oleh karena itu dipelajari, Pak, diperhatikan betul ya. Sekarang perhatikan keterangan. Kolom keterangan diisi dengan pernyataan lulus dan tidak lulus. Jika nilai ulangan lebih dari 74, maka keterangannya adalah lulus. Dan jika nilai ulangan kurang dari atau sama dengan 74, maka keterangannya adalah tidak lulus. Gunakan function argumen pada Microsoft Excel untuk menentukan keterangan tersebut. Ikuti penjelasan berikut ini ya. Nah, sekarang diperhatikan itu. Patris akan memulai mengetik ya. Jadi, agar nanti kalian lebih jelas asalnya ini dari mana. Bukan berarti ini kok tiba-tiba muncul, itu tidak ya. Kita ketik dulu nomor, di situ mata pelajaran. Terus berikutnya ada ulangan. Terus keterangan. Nah, ini nomor 1, 2. Nah, ini patut sekalian sambil memberikan informasi atau pengetahuan buat kalian. Jika kalian akan menuliskan nomor ataupun bilangan secara urut, ya, 1 sampai berapa gitu ya, kalian tidak perlu mengetik manual. Cukup ketikkan angka 1 dan 2 saja. Setelah itu di blok. Nah, kita cari fill handle-nya. Ini namanya fill handle yang ada di sudut kanan bawah. Sentuhkan ya kursornya atau pointernya, sehingga muncul tanda panah hitam seperti ini. Kita tarik sampai dengan angka yang kita inginkan. Stop. Nah, ini 7 ya.
Dengan cara seperti ini pekerjaan akan menjadi lebih cepat dan lebih mudah tentunya. Nah, sekarang mata pelajaran ini kalau kolom kurang lebar, langkahnya harus dilebarkan. Caranya bagaimana? Ini, arahkan kursor ke batas antara B dan kolom C. Caranya seperti ini sehingga muncul tanda panah kanan kiri. Kita tekan geser. Otomatis sudah lebar ya. Baik, kita lanjut menuliskan keterangannya. Keterangan mata pelajaran. Pendidikan agama. Yang berikutnya bahasa Indonesia. PPKN ya. Terus matematika. Terus SPDP. Terus PJOK. Terus IPA. Sudah, sekarang nilainya. Nilainya 80. Ini nilainya misalkan sama biar nanti tidak biar tahu nilainya sudah benar. 78, 74, 80, 74, terakhir 80. Nah, sudah selesai kita menghentikan untuk soalnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari keterangan. Caranya bagaimana? Kita harus menggunakan function argument ya. Jadi keterangannya adalah jika nilai ulangannya lebih dari 74 nilainya, maka keterangannya lulus. Dan jika nilai ulangannya kurang dari sama dengan 74, maka nilainya adalah tidak lulus. Nah, caranya kita gunakan tanda sama dengan ketikkan ini fungsi logika ya, pakai if, kemudian kurung buka. Ini alamat selnya kita klik C2 lebih dari 74. Nah, ini kita ambil yang langkah kedua dulu, keterangan kedua, yaitu karena di situ ada dua pilihan ya, kurang dari atau sama dengan. Ini kurang dari, simbol kurang dari seperti ini ya, sama dengan 74. Maka untuk maka ini kita ganti dengan tanda titik koma. Terus pernyataannya apa? Bagaimana? Iya, itu adalah tidak lulus. Tidak lulus. Tidak lulusnya ini adalah kurang dari sama dengan 74, itu tidak lulus. Nah, ini jangan lupa diapit tanda petik ya. Jadi ini setelah alamat selnya, pernyataannya, kemudian sekarang benarnya adalah atau value if true jika benar ya. Ini tidak lulus. Nah, kemudian untuk pernyataan kedua itu yang lulus. Nah, ini pemisahnya adalah pembatasnya pakai tanda titik koma. Kalau sudah kita ketik 1, nah ini lulus. Ini titik kedua. Coba. Nah, gitu ya. Nah, jika akan dibalik pernyataannya, bisa saja nanti ya. Kalian bisa menggunakan yang lulus dulu, tapi syaratnya tandanya harus benar di sini, gitu ya. Coba, ini kalau sudah, kurung bukanya ada berapa? 1, berarti kita tutup dengan 1 kurung tutup, gitu ya. Nanti kalau misalkan ada 2, maka kurung tutupnya harus ada 2. Jika sudah, kita tekan enter. Nah, maka muncullah tulisan lulus, gitu ya. Iya. Nah, untuk nilai bahasa Indonesia, PKN dan seterusnya, karena rumusnya sama, ya, kalian bisa menggunakan cara fill handle tadi. Tapi kalau misalnya ingin mencoba lagi, ya tidak apa-apa ya. Caranya sama dengan if jika, ya. Ini alamat ini kurang dari sama dengan 74, maka ini titik koma itu maka artinya ya nilainya adalah ataupun keterangannya adalah
tidak lulus. Nah, ini kurung petik tutup ya. Kemudian maka ini pernyataan pertama benar. Jika pernyataan yang pertama sudah benar, maka yang kedua pernyataan salah. Value is false. Nah, maka yang dikeluarkan, yang dimunculkan adalah lulus. Nah, ini ya. Maksudnya apa? Jadi pernyataan benar pertama ini, jika nilainya ini kurang dari sama dengan 74, maka tidak lulus kan? Nah, ini pernyataan pertama atau value is true. Kemudian yang kedua, value is false, artinya jika ini kurang dari C3 ini kurang dari sama dengan 74. Ya, untuk yang pertama kan benar. Nah, kemudian yang kedua, maka ya pernyataannya adalah lulus begitu ya. Itu ya. Nah, kalau sudah jangan lupa dikurung tutup. Kemudian tekan enter. Sama ya. Nah, untuk yang berikutnya kita gunakan fill handle saja. Karena apa? Jika kita menggunakan atau mengerjakan data yang banyak, kita tulis satu persatu, nanti bisa jadi ada kesalahan ya. Atau juga pekerjaannya menjadi lama. Oleh karena itu kita cukup gunakan fill handle saja. Karena Excel sudah memberikan kemudahan bagi kita agar pekerjaan yang rumit menjadi mudah. Ini ditarik. Iya. Seperti itu ya. Apa benar pernyataannya? 80 kan lebih dari 74 ya. Lulus 80. Terus 78 juga lebih dari 74. Lulus juga. Nah, ini 74 tidak lulus karena apa? Pernyataan di sini adalah kurang dari sama dengan 74. Maka nilai untuk nilai 74 ini tidak lulus ya. Paham ya? Nah, kemudian untuk 80 juga lulus. Ini 74 tidak lulus lagi ya. Nah, bagaimana jika di bawahnya, misalkan di bawahnya 74 ya dah. Ini Pak Tris ganti 70. Pak Tris enter. Nah, ini tetap tidak lulus ya. Terus kalau diganti dengan angka yang lain di atas 74, misalkan 75. Coba apa yang terjadi? Nah, maka berubah menjadi lulus. Karena apa? Keterangannya adalah kurang dari sama dengan 74. Nilainya tidak lulus ya. Atau pernyataannya tidak lulus. Nah, ini kan sudah lebih dari 74 meskipun hanya lebih 1 ya. Nah, nilainya maka lulus. Gitu ya. Kita kembalikan sesuai soal. Nah, seperti itu ya. Mungkin sampai di sini masih belum jelas, nanti bisa kalian bisa WA Pak Tris ya, bisa menghubungi Pak Tris menanyakan bagaimana caranya untuk mengisi seperti ini. Gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, semoga saja untuk ya pandeminya segera berakhir ya, sehingga kita bisa bertemu, bisa praktek secara langsung, sehingga kalian bisa langsung mencoba di laptop ataupun di komputer yang ada di sekolah, gitu ya. Nah, demikian dulu penjelasan dari Pak Tris. Nanti ada tugas, intinya sama dengan ini, tugasnya nanti terpisah ya di luar. Nah, sekarang penjelasannya sudah cukup, ya. Kita sambung pada materi berikutnya nantinya, ya. Dan tadi Pak Tris sudah menyampaikan ada tugas di luar nanti ya, yang nantinya harus dikerjakan dan dikumpulkan bersama tugas-tugas yang lain. Terima kasih Pak Tris menyampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Pak Tris pesan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan juga selalu patuh pada orang tua kita masing-masing. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.